seperti salat yang barusan kita laksanakan, kemudian datang bulan Ramadan seperti ini kita laksanakan puasa Ramadan. Kemudian ada kelebihan harta kita bayar zakat. Kemudian ada kemampuan kita lagi, kita naik haji seperti kakak haji ini telah naik haji, alhamdulillah. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pikir hari ini? Yang kita pikir adalah yang pertama, bagaimana kualitas iman dan amal kita itu semakin hari semakin berkualitas. Bukan saja berkuantitas tapi berkualitas. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mulia, kata ulama kita, tanda-tanda ahli surga itu bertambah umur dia, bertambah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bertambah usia dia sehari, bertambah dekat kubur sehari. Bertambah usia dia sebulan, bertambah juga dekat kubur sebulan. Satu waktu pasti akan tinggalkan dunia ini. Siap tidak siap, mau tidak mau, kita pasti akan tinggalkan dunia ini. Ulama kita katakan dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita ini umat Rasulullah SAW, kata beliau, umur kita tidak lebih kurang atau seperti umurnya, lebih kurang. Umur beliau adalah 63 tahun. Taruhlah umur kita sampai 80 seperti ibu ini, kita doakan panjang umur. Kalau sudah lewat juga 100 tahun, tidak enak lagi juga, sudah menyusahkan orang lain. Nah, oleh karena itu hadirin yang mulia, bagaimana terus kualitas dari iman kita ini, iman dan amal kita ini, kita tingkatkan hari demi hari. Kemudian apa yang kita pikir yang kedua, yaitu yang kita pikir kedua ini adalah bagaimana juga nasib agama. Nasib agama yang ada pada diri kita dan nasib agama pada minimal pada anak dan jiran tetangga kita. Karena hadirin yang mulia, kekuatan agama ini ada pada saling ingat-ingatkan atau dalam dakwah. Bila ditinggal ingat mengingatkan ini, saling ingat mengingatkan ini atau dakwah ini, berhenti ibadat. Bila berhenti ibadat, agama akan hancur hadirin. Kita umpamakan seperti dalam suatu keluarga. Nah, sepasang suami dan istri taat benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi suami salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kadang-kadang dia duluan sampai di masjid, kadang-kadang juga dia yang azan. Pokoknya amal-amalnya selalu dilaksanakan. Salat 5 waktu, tepat waktu, kemudian puasa Ramadan, puasa sunnah, tahajud, duhanya terjaga. Demikian juga kepada ibu yang di rumah, wanita soleha, sebagaimana amalan wanita soleha, juga salat tepat waktu, zikir-zikir tidak ditinggalkan. Tapi dia puas dengan agamanya sendiri, tidak sampaikan agama kepada keturunan atau anaknya. Berapa lama orang tua yang saat ini hidup? 60-70 tahun. Ketika mayatnya dikubur, agama pun turut terkubur. Anak yang semata wayang tadi, anak yang kita cintai tadi, kalau dia laki-laki menjadi pemuda seperti yang di depan saya ini. Nah, anak-anak muda ini. Jumpa jodoh. Jumpa jodoh orang yang sama-sama anak ahli ibadah, tapi tidak sampaikan dakwah. Menikah antara dua jenis kelamin ini.
lahirlah cucu ahli ibadah tadi. Di generasi cucu ini hancur agama sehancur-hancurnya. Kenapa? Kakeknya yang tadi tak sampaikan agama kepada ayahnya. Ayahnya tak tahu lagi apa yang disampaikan kepada anaknya atau cucu daripada ahli ibadah tadi. Cuma di generasi ketiga saja hadirin, agama ini akan hancur. Oleh karena itu hadirin yang mulia, bagaimana juga tadi seperti kita salat ketika imam salam ke kanan, salam ke kiri, kita lihat ada enggak anak yang kesayangan kita di kanan kiri kita. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, di mana dia sekarang? Kita harus peduli tentang itu hari ini. Hadirin yang mulia, oleh karena itu kami di Al-Ma'ruf alhamdulillah tahun ini kami coba untuk menggalang daripada anak-anak remaja ini untuk bagaimana estafet daripada agama ini ke depan. Alhamdulillah kami juga 1 minggu, lebih kurang 1 minggu sebelum puasa terpilih. Alhamdulillah diberi amanah, sudah tolak menolak tapi tetap juga dipaksakan, yaitu menjadi ketua BKM. Memang dari selama ini saya juga termasuk pengurus masjid, tapi belum pernah menjadi ketua. Seminggu sebelum Lebaran terpilihlah saya. Amanah yang besar, karena harus mengurus daripada masjid dan memakmurkan daripada masjid. Oleh karena itu kami bermusyawarah beberapa dari tokoh masyarakat di sana. Kemudian kami buat program-program di masjid kita di sana, karena masjid kita masih satu desa air dingin. Kami bentuklah yaitu remaja masjid. Nah, orang-orangnya yang anak-anak muda yang di depan ini, dan masih banyak yang belum hadir karena berbagai juga kesibukan. Tadi ada yang berbuka bersama sama teman-temannya, ada juga yang berbuka bersama ikut orang tuanya. Dan mungkin di hari yang akan datang dalam puasa ini atau di hari-hari lain nanti boleh datang lagi bersilaturahmi lebih banyak daripada remaja masjid kita dan pemuda kita. Nah, kemudian setelah itu kami bentuklah remaja masjid dan buat program yang pertama. Kami keluar 3 hari ke daerah Teluk Dalam, membawa daripada pemuda ini sebanyak 27 orang. Alhamdulillah juga kami disambut Pak Halki di sana di Luar Balu. Saya pernah juga keluar 3 hari, tapi belum sehebat itu sambutannya. Pakai tabir disebut. Allahu Akbar. Semangatlah anak-anak ini. Memang sungguh luar biasa. Kemudian di Hidang juga berbuka puasa dan sebagainya pakai tenuh saja. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat anak-anak ini. Kemudian pulang dari sana, barusan kami beberapa hari pulang dari Luang Balu. Dan sebelumnya pun adik-adik remaja ini berkolaborasi dengan pemuda membuat takjil. Alhamdulillah dari pertama Ramadan sampai sekarang terus berlangsung. Takjil ini dibagi-bagikan kepada semua masyarakat di Dusun Amitidiyah, dikhususkan kepada yang anak yatim, janda dan sebagainya, yang tua-tua. Alhamdulillah, takjil tersebut juga dari masyarakat antusias untuk mengantar, dan anak-anak kita ini membagikan setiap hari insyaallah. Kemudian juga program yang akan datang, alhamdulillah juga kami buat di sana di masjid kita, yaitu
kalau Allah izinkan, dan alhamdulillah juga kalau nanti apa-apa di sini ada yang mau gabung, kita buat juga iktikaf 10 hari akhir dari Ramadan ini. Bagi bapak-bapak nanti yang mau bergabung, alhamdulillah kami siap untuk menerima. Dan kami tekadkan tidak pulang dalam 10 hari itu, tidak pulang kecuali malam Lebaran. Dari 29 nanti 19 ya, 21 dari malam 21 sampai malam Lebaran baru pulang. Mungkin nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik nanti bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 hari terakhir nanti kita buat juga program-program, kita datangkan ustaz-ustaz kita. Kita datangkan ustaz-ustaz kita mengajarkan seperti mengajarkan tajwid atau fardhu kifayah dan apapun yang maksudnya bersifat positif. Inilah barangkali satu program yang bagaimana anak-anak kita ini ada kesibukan dalam hal positif. Memang hari ini adalah banyak sekali atau kuat sekali fitnah, terutama kepada anak-anak kita. Saya juga rasakan sendiri luar biasa. Anak saya juga sudah remaja, sudah mau kelas 3 SMP, yang laki-laki. Kalau yang tua sudah mau tamat kuliah. Tapi yang laki-laki ini luar biasa. Maksudnya memang harus ekstra lebih pikiran kita untuk mendidik. Oleh karena itu, abang-abangnya ini kalau kita tidak gambling mereka akan terus menularkan virus-virus daripada negatif-negatif kepada generasi-generasi adik-adiknya yang di bawah. Oleh karena itu kita bawa mereka ini dan kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga di dalam bulan Ramadan yang kata ustaz-ustaz kita adalah bulan pendidikan, mereka bisa terdidik dalam 1 bulan Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hati kami, karena sesuai dengan ulama kita katakan, cara mengajar atau mendidik anak-anak sekarang tidak sama dengan cara kita dulu. Juga sebelum puasa juga lebih kurang 3 bulan sebelum puasa juga saya ada ikut juga pembekalan tentang masjid di Banda Aceh. Juga tutornya ada berbagai level, termasuk profesor juga ada. Mereka kasih tahu tentang mendidik daripada anak-anak ini sekarang ini harus kita ikut. Seperti di masjid-masjid di sana di Banda Aceh dan sebagainya itu ada wifi. Anak-anak kita bermain wifi dekat masjid tak apa-apa. Tapi ketika datang waktu salat mereka harus salat. Kemudian ada lapangan futsal minimal. Mereka bisa bermain futsal sehingga untuk bermain chip atau segala macam itu agak terkurangi dengan banyaknya mereka olahraga. Kemudian dalam hati kami juga ada inisiatif yang demikian. Belum saya sampaikan kepada adik-adik ini, masih dalam hati saya ini. Saya ada tanah nanti di kolor itu sedikit, dan mudah-mudahan bisa juga untuk kita buat lapangan futsal untuk mereka ini. Biar mereka juga olahraga, bukan saja kita didik mereka atau kita doktrin mereka di agama terus, tapi juga perlu daripada olahraga, karena mereka ini adalah seperti kami juga kita muda lah. Seperti Adinda Fadil ini kami juga muda, karena olahraga ini perlu juga bagi anak-anak muda. Kemudian kami berharap dan berdoa kepada kita sama-sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar anak-anak kita ini bukan saja di sini, bukan saja di Kolok, boleh juga gabung-gabung, yang anak-anak di sini boleh juga bergabung ke sana. Nanti
Juga saudara Rohil Nayan kemarin saya udah bincang-bincang juga